Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Bekuk Swansea 3-1, Manchester City ke perempat final Piala FA. Manchester City melangkah mantap ke perempat final Piala FA. Hal ini terjadi setelah The Citizen menaklukkan The Swansea dengan skor akhir 3-1. Pada pertandingan yang dihelat di Liberty Stadium, Manchester City memimpin 1-0 di babak pertama lewat Kyle Walker. Di awal babak kedua, City menambah gol lagi lewat Raheem Sterling dan Gabriel Jesus. Swansea mendapat gol hiburan lewat Morgan Whittaker. City tampil dominan dengan 74% ball possession dan melepaskan 17 tembakan dan 7 mengarah ke gawang. Sementara Swansea cuma punya 6 tembakan dengan 1 mengarah ke gawang. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Pep Guardiola itu dipastikan melaju ke perempat final Piala FA. Hasil Copa del Rey, Barcelona tumbang 0-2 di markas Sevilla. Barcelona takluk 0-2 dari Sevilla di leg pertama semifinal Copa del Rey. Gol kemenangan pasukan Julen Lopetegui lahir dari Jules Koundé dan Ivan Rakitic. Duel Sevilla versus Barcelona tersaji di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada Kamis dini hari tadi. Tuan rumah mampu memimpin di menit ke-25 lewat aksi Jules Koundé. Barcelona yang tertinggal kemudian menggempur lini pertahanan Sevilla. Namun, mereka melupakan pertahanan di menit ke-85 sehingga Ivan Rakitic bisa mencetak gol. Sevilla menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kekalahan ini membuat Barcelona harus menang dengan selisih paling tidak 3 gol pada leg kedua nanti jika ingin lolos ke final. Laga semifinal leg kedua Copa del Rey yang dilangsungkan di Camp Nou bakal digelar 27 Februari mendatang. Manchester City bukukan rekor baru di Inggris. Kemenangan penting berhasil diraih Manchester City saat bertamu Swansea City di ajang FA Cup. Ternyata hasil apik tersebut membuat mereka kembali masuk dalam buku sejarah persepakan bola Inggris. Pertandingan melawan Swansea City pada putaran kelima FA Cup dilangsungkan pada Kamis dini hari tadi di Liberty Stadium. Manchester City berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor yang cukup meyakinkan 3-1. Rangkaian gol The Citizen dicetak oleh Kyle Walker, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Swansea sendiri hanya bisa membalas lewat aksi Morgan Whittaker. Berkat kemenangan ini, Manchester City bisa melaju ke babak perempat final. Saat ini, Manchester City sedang dalam keadaan yang cukup apik dan sedang menuai kemenangan beruntun. Mungkin tak banyak orang yang sadar kalau mereka berhasil mencatatkan kemenangan ke-15 di semua kompetisi. Rentetan kemenangan City dimulai pada pertengahan bulan Desember lalu, di saat mereka mengalahkan Southampton dengan skor 1-0. Ada banyak klub Big Six yang dikalahkan dengan prosesnya, seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Dan perlu diketahui bahwa belum ada satupun klub papan atas Inggris yang mampu mencapai torehan ini. Pelatih Manchester City Josep Guardiola memandang rekor ini sebagai hal yang spesial. Kendati demikian, ia sadar kalau pencapaian tersebut bakal dipecahkan oleh klub lain suatu hari nanti. Mbappe terus dibujuk agar mau gabung Liverpool. Ex penyerang timnas Prancis Djibril Cissé mendorong Kylian Mbappe agar pindah ke Liverpool karena merasa ia akan cocok dengan skema main ala Jurgen Klopp. Mbappe memang sudah sering dikait-kaitkan dengan Liverpool belakangan ini. Ia dinilai cocok bermain di klub Merseyside tersebut sebab ia dinilai cukup gesit, punya dribble bola yang bagus dan haus gol. Kriteria itu sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Sadio Mane dan Mohamed Salah. Di sisi lain, Mbappe juga disebut bersedia gabung Liverpool. Dalam beberapa kesempatan, ia tampak mengirim isyarat bersedia pindah ke Anfield. Djibril Cissé termasuk salah satu pihak yang merasa Kylian Mbappe akan cocok bermain di Liverpool. Ia juga menilai Mbappe tak akan kesulitan beradaptasi dengan taktik yang dipakai Jurgen Klopp. Demikian juga dengan ketatnya kompetisi Premier League. Cissé merasa yakin Mbappe akan diterima dengan sangat baik oleh fans Liverpool. Maka dari itu, ia pun mendorong Kylian Mbappe agar pindah ke Liverpool usai meninggalkan PSG. Manchester United tunda negosiasi kontrak baru oleh General Solskjaer.
manajemen Manchester United sudah mengambil keputusan terkait kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Mereka baru mau membahas kontrak baru sang manajer di musim panas nanti. Solskjaer sendiri pertama kali menangani Manchester United pada Desember 2018 yang lalu. Manajer asal Norwegia itu, kontraknya bersama Manchester United sudah hampir habis. Ia bisa meninggalkan Manchester United pada tahun 2022 nanti. The Sun mengklaim bahwa manajemen Manchester United menyadari situasi kontrak Ole Gunnar Solskjaer mulai menipis. Namun, mereka tidak mau buru-buru memberikannya kontrak baru. Menurut laporan tersebut, sejauh ini manajemen Manchester United merasa puas dengan kinerja Solskjaer. Meski MU sempat tidak stabil di bawah kepemimpinannya, namun kondisi itu perlahan semakin membaik dari hari ke hari. Mereka juga senang melihat bagaimana MU dalam 1 bulan terakhir kembali masuk ke dalam calon juara IPL setelah mereka lama tidak diperhitungkan. Namun menurut laporan tersebut, Ed Woodward tidak mau buru-buru memberi kontrak baru bagi Solskjaer. Mereka ingin mengevaluasi kinerja Solskjaer di akhir musim nanti. Mereka ingin melihat apakah sang manajer bisa memberikan trofi juara bagi MU. Jika Solskjaer sukses melakukan itu, maka mereka tidak ragu untuk memberikannya kontrak baru. Dulu pernah tak dianggap, Vinicius kini makin akrab dengan Benzema. Winger muda Real Madrid, Vinicius Junior, mengaku ia bisa menciptakan assist kepada Karim Benzema di laga lawan Getafe karena sering berlatih dengannya. Vinicius sempat membuat geram Karim Benzema. Pemain asal Prancis itu menilai anak muda berusia 20 tahun itu tak becus main bagi Real Madrid. Benzema pun sampai pernah meminta Ferland Mendy agar tak mengoper bola kepadanya saat Madrid bermain melawan Borussia Mönchengladbach di Liga Champions. Ia mengatakan hal tersebut usai jeda babak pertama. Momen itu sendiri tertangkap kamera di stadion dan bisikan Benzema pada Mendy itu pun akhirnya jadi viral. Namun perselisihan itu kabarnya langsung diselesaikan tak lama setelah laga tersebut. Keduanya kini bahkan sudah mulai akrab. Hal tersebut terungkap dari ucapan Vinicius usai berhasil memberikan assist berupa crossing pada Benzema di laga lawan Getafe. Di laga lawan Getafe ini, Real Madrid memakai taktik dadakan. Zinedine Zidane memakai skema 3-4-3 karena amunisi timnya sangat terbatas karena cedera. Direksi Manchester United tidak restui transfer Sergio Ramos. Saga transfer Sergio Ramos ke Manchester United saat ini mendapatkan kendala baru. Dewan Direksi Manchester United dilaporkan keberatan untuk merekrut kapten Real Madrid tersebut di musim panas nanti. Bek berusia 34 tahun itu dilaporkan akan meninggalkan Real Madrid di musim panas nanti. Sang bek disebut akan pindah dengan status free agent setelah ia menolak memperpanjang kontrak di Madrid. Belakangan, ada satu klub yang dirumorkan akan mengamankan jasa Ramos. Mereka adalah Manchester United yang disebut memimpin perburuan transfer bek timnas Spanyol itu. Namun, Bernabeu Digital mengklaim bahwa transfer Ramos ke Old Trafford ini berpotensi batal karena direksi MU dilaporkan tidak merestui transfer ini. Menurut laporan tersebut, ada satu faktor yang membuat direksi MU ragu merekrut Ramos. Hal itu adalah karena sejarah cedera sang bek. Beberapa musim terakhir, Ramos memang kerap masuk ke ruang perawatan Madrid akibat cedera yang ia alami. Yang terbaru, ia harus naik ke meja operasi untuk menyembuhkan cedera lutut. Jadi, direksi MU ragu sang bek bisa bertahan di kerasnya IPL. Selain faktor kebugaran, manajemen MU juga dilaporkan keberatan melihat tuntutan gaji Ramos. Kapten timnas Spanyol itu dilaporkan menuntut gaji yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata pemain MU saat ini. Dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, manajemen MU ragu apakah investasi mereka bisa berbuah manis. Tuding Real Madrid sering diuntungkan wasit, Gerard Piqué bisa kena hukuman. Sebuah klaim mengejutkan terlontar dari mulut penggawa Barcelona Gerard Piqué. Ia mencurigai kalau rival klub Real Madrid lebih sering diuntungkan oleh keputusan wasit yang lebih berpihak kepadanya. Piqué mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut pada awal bulan Februari lalu. Tanpa keraguan sama sekali,
Pique menyebutkan kalau wasit lebih sering berpihak kepada Real Madrid ketimbang peserta La Liga lainnya. Menurut laporan ESPN, Federasi Sepak Bola Spanyol sedang turun tangan untuk mengusut komentar Pique dan proses investigasi sedang berlangsung. Pihak federasi hendak mencari tahu apakah Pique melanggar aturan mengenai mempertanyakan kehormatan atau ketidakberpihakan wasit. Mereka juga sudah memberitahu Barcelona terkait investigasi ini. Setelah Pique beraksi, Joan Laporta yang merupakan calon presiden Barcelona pun menimpali dengan klaim serupa. Ia menyoroti kinerja VAR yang dirasanya lebih berpihak kepada Los Blancos. Kandidat presiden Barcelona lainnya, Toni Freisa, juga turut mengungkapkan pernyataan serupa. Ronald Koeman selaku pelatih Barcelona sendiri memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut.